Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Di pagi hari yang cerah ini kita masuk ke pelajaran fikih ibadah. Nah, Mudarisah akan menjelaskan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Kita seorang muslim harus betul-betul perhatian dengan waktu sholat, karena waktu sholat sudah diberi batasannya pada awal dan akhir berdasarkan dalil-dalil syariat, sehingga tidak ada alasan bagi kita seorang muslim untuk menunda sholat hingga keluar waktunya, atau melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya ya. Nah, itu tidak boleh. Sebagai seorang muslim, kita perlu memahami juga bahwa dalam satu hari ada beberapa waktu yang ternyata dilarang untuk sholat loh. Ada yang sudah tahu? Nah, ini perlu kita pahami agar kita tidak sembarang sholat di lain waktu. Oke? Kita simak baik-baik ya. Jadi, sholat yang Mudarisah maksud adalah sholat sunnah mutlak. Nah, yaitu sholat yang dilakukan tanpa sebab. Maksudnya adalah ketika misalnya anak-anak dalam keadaan tidak ada kegiatan atau ada waktu kosong dan tanpa alasan anak-anak ingin melaksanakan sholat, maka itu diperbolehkan. Sholat itu kan adalah ibadah, maka kita kapan saja boleh melakukannya sesuai dengan niatnya. Akan tetapi kalau kita tidak ada alasan untuk melaksanakan sholat tersebut karena hanya ingin sholat saja, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktunya ini adalah seperti yang dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat atau untuk menguburkan orang yang meninggal di antara kami, yaitu yang pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi. Kedua, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat. Ketiga, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Nah, Mudarisah akan jelaskan satu persatu ya. Pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Nah, kita bisa lihat di langit itu tandanya langit mulai terang dan matahari mulai muncul. Mulai muncul yaitu ketika langit mulai ada garis oranye. Nah, itu tandanya matahari akan terbit. Nah, ketika matahari akan terbit sampai matahari terbit seluruhnya, itu dilarang waktu yang dilarang untuk sholat, yaitu waktunya kira-kira 15 menit. Nah, setelah 15 menit matahari akan muncul seluruhnya, maka anak-anak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat mutlak. Kedua, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat. Maksudnya adalah ketika 10 menit sebelum azan zuhur, itu matahari berada di atas kepala kita. Ya. Nah, jadi ketika itu waktunya sangat sebentar sekali sehingga tidak akan terasa bahwa matahari benar-benar ada di atas kepala kita. Nah, kira-kira 10 menit sebelum azan itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak ya. Ketiga, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Maksudnya adalah setelah asar sampai tenggelam matahari. Nah, tenggelam matahari yaitu beberapa saat sebelum
masuknya waktu sholat maghrib ya. Anak-anak, jadi dari kesimpulan yang sudah mudah saya jelaskan, waktu terlarang untuk melaksanakan sholat ini hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak saja, yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Sedangkan yang punya sebab masih diperbolehkan. Nah, yang dimaksud ini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sujud tilawah, sujud syukur, sholat id, sholat kusuf, sholat jenazah, itu diperbolehkan di waktu tersebut ya. Dan sholat wajib pun juga tidak termasuk dalam waktu terlarang ini ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita tutup pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga ilmu yang mudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.